Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh belas kasih, Engkau menghendaki agar kami saling mengasihi sebagaimana Engkau sendiri telah mengasihi kami melalui Yesus Kristus Putramu yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan kami. Bantulah kami agar kami selalu merenungkan apa yang benar. Semoga kami sanggup melaksanakan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada berbagai pilihan tentang bagaimana kita menggunakan waktu, bakat, dan sumber daya yang telah kita terima. Setiap hari kita diberi kesempatan untuk membuat keputusan yang dapat membawa kita
lebih dekat kepada Tuhan atau menjauh darinya. Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan tanggung jawab kita sebagai pengelola dari segala karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Perumpamaan tentang talenta ini memberikan gambaran yang mendalam tentang tanggung jawab dan kesetiaan dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Tuhan. Dalam konteks budaya, pada zaman Yesus, 1 talenta adalah jumlah uang yang sangat besar, setara dengan upah seorang pekerja selama 15-20 tahun. Jadi, talenta dalam perumpamaan ini bukanlah sesuatu yang sepele. Talenta ini melambangkan segala karunia, kemampuan, waktu, dan kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kita dalam hidup. Saudara terkasih, hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta segera menggunakan talenta tersebut untuk menghasilkan laba. Mereka bekerja dengan rajin dan setia, mempercayai bahwa apa yang mereka lakukan akan membawa hasil. Mereka tidak hanya menjaga apa yang diberikan kepada mereka, tetapi mereka mengembangkannya. Ini adalah panggilan bagi kita untuk menggunakan karunia dan talenta yang Tuhan berikan dengan bijaksana untuk memuliakan Tuhan dan kebaikan sesama. Di sisi lain, hamba yang menerima 1 talenta tidak melakukan apa-apa dengan talenta tersebut. Ia takut akan tanggung jawab dan konsekuensi jika ia gagal. Alih-alih berusaha mengembangkan talenta yang ada, ia memilih untuk menyembunyikannya. Sikap ini menunjukkan ketidakpercayaan kepada tuannya, serta ketidakmampuan untuk melihat potensi dari talenta yang telah diberikan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketakutan seringkali membuat kita tidak produktif dan menahan kita untuk berkembang. Ketika tuannya kembali, ia memberikan penghargaan kepada hamba-hamba yang setia. Namun, bagi hamba yang menyembunyikan talenta, ia menghakiminya dengan keras dan mencabut talenta tersebut untuk diberikan kepada hamba yang memiliki 10 talenta. Ia menunjukkan bahwa dalam kerajaan Allah, kesetiaan dan tanggung jawab kita dalam mengelola apa yang Tuhan percayakan akan menentukan bagaimana Tuhan mempercayakan lebih banyak hal kepada kita di masa depan. Sebaliknya, ketidaksetiaan dan kelalaian dalam menggunakan karunia Tuhan akan membawa kepada kehilangan dan penghakiman. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, kisah perumpamaan tentang talenta dalam kehidupan sehari-hari mengajarkan kita untuk bertanggung jawab atas segala karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Karunia ini dapat berupa waktu, kemampuan, sumber daya, atau kesempatan. Kita dipanggil untuk mengembangkan dan menggunakan semua itu demi kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama. Hamba yang rajin menggandakan talenta menunjukkan bahwa kita harus proaktif dan berani dalam mengelola apa yang Tuhan berikan. Sementara hamba yang menyembunyikan talentanya mencerminkan ketakutan yang bisa menghalangi kita untuk bertumbuh dan produktif. Perumpamaan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup kita akan dinilai bukan hanya dari apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita menggunakannya untuk tujuan yang lebih besar. Ini adalah panggilan untuk bertindak dalam hidup, mengatasi ketakutan, dan memanfaatkan setiap karunia dengan bijaksana. Tuhan memberkati. Ya Allah, terima kasih atas anugerah yang telah Bapa berikan kepada kami dalam Yesus Kristus melalui gereja-Mu.
Dampingilah kami agar semakin hidup suci dari hari ke hari. Ajarilah kami untuk menjadi hamba yang baik dan setia akan tugas kami dalam hidup sehari-hari. Doa ini kami hantarkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus, penyelamat kami. Amin. Kami bersyukur atas rencana perjalanan apostolik Bapak Suci Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman iman yang mempererat persaudaraan dalam keanekaragaman, memperkuat bela rasa kepada saudari-saudara kami yang miskin, lemah, tersingkir, dan menderita. Kami mohon kepadamu, berilah kesehatan yang baik bagi Bapak Suci, agar rencana kedatangannya menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan membangkitkan pengharapan bagi terciptanya kerukunan, kedamaian, dan kebaikan bersama. Bersama Bunda Maria, Ibu dan Teladan Iman, serta Bapak Yosef, mempelainya yang amat setia. Kami serahkan siapapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapak Suci ini ke dalam kuasa kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.